pakailah istri yang istri yang halal nih, kan ada label tertulis nih halal, fatwa MUI, sudah lulus LPO, lembaga pengawas badan obat dan makanan. Ini tetap juga dia mencari bini haram. Memang sekarang ini perselingkuhan mudah sekali Bapak Ibu. Berawal dari Facebook baruku. Saya nyanyi ini bisa, kalau mau saya udah 10 album. Tapi nanti kalau saya nyanyi, penyanyi itu nganggur pula. Itu aja saya tak mau. Apa kata anak-anak ini? Sombong kali, bukan sombong. Karena kita berkawan sama anak-anak muda ini, kita ikut menjadi muda. Coba kalau berkawan sama atu-atu, bawaannya mau mati aja. Atu-atu tak tersinggung. Atu-atu tak tersinggung, belum mati. Ustaz ini tak enak ceramahnya, sakit hati kita. Kalau kita cerita di kampung kita sendiri, mana ada orang sakit hati, betul? Kata dia betul, tapi dalam hatinya mak sakit hati. Begitulah baik istrimu, tengoklah dia sopan, baik, jilbabnya panjang, roknya panjang. Kau cari juga lagi di luar. Gimana ketemunya? Di grup WA. Abang pergi reuni dulu ya dek, aku ikut bang. Jangan ikut, jangan. Tak boleh, orang itu tak ada bawa bini. Pergilah ke sana, jumpalah sama mantan. Begitu sampai di sana, pas mau nyendok nasi, begitu disendok, tuh bertimun. Berapa lama kita nggak jumpa ya? Sudah 30 tahun bang. Oh lamanya. Terakhir kita mana? Waktu ada sepak bola di Stadion Teladan. Nonton apa kita waktu itu? Itu layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang peta. Naik apa kita waktu itu? Naik Sudako, kau naik Kocan, naik Bemo. Udah nikah kau? Udah bang. Anak kau berapa? 3. Mana gambar lakimu ini? Peot laki kau tengok. Mana ganteng abang sama lagi? Ganteng abang lah. Kenapa kok nikah sama dia? Itulah bang, takdir buruk. Inilah mimpi yang belum pernah berakhir bang. Akhirnya tukar-tukar nomor. Akhirnya cerita, curhat. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalanan suko kulino. Cinta tumbuh karena ingin sering bersama. CLBK. Cucian lama belum ke? Ini yang diceritakan Ustaz Somad ini fakta atau fiksi? Banyak yang mengaku. Jam 12 malam diteleponnya saya, Bu. Jam 12 malam aku diteleponnya, Pak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Salah sambung. Ditutup lagi. Ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Iya. Emang Ustaz Somad nih betul. Kau kalau menangis, nangis saja, jangan kau telepon aku. Mau nelpon atau bertanya? Ustaz, tak ada tempatku mengadu Pak Ustaz kecuali engkau. Ayalah, cepat sikit, apa namanya? Aku selingkuh Pak Ustaz. Kenapa kau bisa selingkuh? Ku cari mataku di FB, ku cari namanya di FB, terus dapat. Habis itu aku pun mulailah ngajak pertemanan. Terus itu konvo, terus itu tukar nomor, terus itu bagi gambar, habis itu makan siang, habis makan siang no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi Pak Ustaz. Rasanya mau saya bantingkan aja HP itu. Tapi saya pikir kalau ku banting HP ini, HP ku hancur dia di sana. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Cepat-cepat kau mandi tobat. Gimana cara mandi taubat Pak Ustaz? Pergi kau ke kamar mandi, basah. Dari mana basah duluan Pak Ustaz? Banyak kan ditanya itu. Yang paling bagus mandi itu basah dulu sebelah kanan, dari bawah ambil air kanan, naik ke atas, terasa dia merinding ke atas. Merinding itu karena darah naik, bukan ada hantu. Setelah kanan baru kiri, baru kepala, mandi taubat. Aku berniat mandi taubat.
Jangan sebut lillahi ta'ala di situ, karena ada WC, tak boleh. Aku niat mandi tobat, lillahi ta'alanya dalam, karena ada WC. Habis itu mandi. Kalau mandi pakai shower Pak Ustaz, terserah kau lah, mau mandi pakai shower, mau terjun ke Sungai Deli. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Kalau di kamar mandi kaki dulu basah, kalau di kolam renang tergantung. Kalau salto kepala dulu. Jadi kalau mandi taubat nih hilang dosa kita Pak Ustaz. Kalau mandi taubat, apalagi kau pergi ke sungai, apalagi kalau kau sampai ke Belawan, bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Nah, pergi kau tepi Belawan sana, terjun kau ke bawah. Setelah itu baru sholat sunat usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ustaz, aku belum hafal Allah. Tak usah kau baca Allahu Akbar kabira, langsung aja Al-Fatihah. Karena Allahu Akbar kabira sunnah, dibaca bagus, tak dibaca keterlaluan. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Sampai habis itu ayat, baca ayat apa-apa aja. Hafal kau sabbihis? Tidak Pak Ustaz. Alam Nasrah? Tak juga Pak Ustaz. Izaja? Tak juga Pak Ustaz. Kuliah hafal, tapi pas simpang tu kadang berbelok-belok. Ya, parah kan? Mau kuantuk kan ini kepala yang kecil. Apa yang kau hafal? Kulhu Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau hafal? Setiap aku baca itu ingat aku Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahus. Mantap. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, habis itu salam. At-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatullah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kenapa kau baca cepat-cepat? Kalau lambat-lambat lupa Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kalau sampai melelehkan air mata lebih bagus. Kalau payah menangis, dekatkan bawang. Tapi jangan nangis kau kuat-kuat. Apalagi binimu sedang tidur. Astaga, bangun dia. Abang kenapa nangis? Banyak kali dosaku dek. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan tak ada pacaran, jumpa langsung nikah. Bukan sama kau, sama mantan. Hancur dunia persilatan. Mudah-mudahan suami-suami yang selingkuh-selingkuh berubah. Anak-anak lajang yang pacaran-pacaran, putus kalian habis dari pengajian. Ya Allah, anak lajang-lajang ini, yang pacaran-pacaran, yang bercewek-bercewek, yang pacaran-pacaran, habis ini berubah, putuslah mereka ya Allah. Yaminkan mereka, putus dia. Banyak yang pucat tuh tengok. Apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dicengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang utang-utang, ngidam-ngidam pas dingin. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak, laki-laki apa perempuan? Mana ada laki-laki melahirkan? Oleh sebab itu maka yang menanggung penderitaan ini adalah perempuan. Hai perempuan, jaga harkat martabat dirimu. Ingat, martabat bukan martabat. Hai laki-laki, kalian punya adik perempuan. Hai laki-laki, kalian punya anak perempuan. Hai laki-laki, kalian punya kakak perempuan. Sekarang kalian memainkan perempuan, sampai saatnya kalian akan punya anak perempuan. Waspadalah. Sebab itu mesti ada perubahan. Pulang dari sini, jangan pulang dari sini. Sekarang juga buka HP, cari nama dia. Mana nama dia? Mana? Delete. Wow. Buka FB, cari nama dia, langsung unfriend. Habis itu update status. Apa statusmu? Buang mantan pada tempatnya.
Nah, kalian pacaran, apa pacaran tuh? Omong kosong. Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, pret. Sampai masanya kau akan menanggung deritanya. Betul? Tapi orang tua juga mesti ikut. Orang tua mesti mengawal, karena perbuatan ini juga ada kontribusi orang tua. Datang anak lajang bertamu, ibu, anak ibu ada, masuk. Kalian duduk sini ya, ibu sama bapak nonton TV dalam. Kalian silakanlah, zina kalian, zina. Bapak harus berani bertanya, kau mau apa ke sini? Saya mau diskusi Pak Ustaz. Udah 10 kali kau datang, diskusi aja. Kalau memang kau jantan, kau pinang anak gadisku. Tapi kalau kau pencopi, kau balik. Kalau kau jantan, bawa bapakmu datang sini pinang, ku nikahkan. Tapi kalau kau tak jantan, kau potong tuh burung, kau kasih ke itik. Mohon maaf, saya kalau ceramah ini selalu keceplosan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot tegap, laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berkumis tebal, laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani datang kepada wali mereka dan berkata, kupinang kau dengan bismillah. Jadi ya tepuk tangan aja, ngasih tepuk tangan aja. Pas mau datang ke rumah calon mertua menggeletar terkencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian yang masih kuliah, serius saja kuliah, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, KKN, lulus skripsi, lulus S1, S2, S3, habis itu berhasil kalian. Kalau kalian sudah doktor, berhasil, berkarya, berkantor, punya jabatan, kalau kalian sudah berhasil, tanya Pak anggota DPD kita, kalian tanya, kira-kira banyak tak orang mau sama dia setelah? Jangankan beliau yang ganteng, saya aja yang kurus kering hitam tak berbulu, dia kan bulu. Saya aja yang kurus jelek buruk begini. Coba kalian tengok komen-komen di FB YouTube, apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Kau ku tengok garang kali, kau ku tengok orang pun garang, supaya tak tahu gagang parang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ini kita jaga, jangan sampai macam yang ditengok Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Habis. Tapi saya tak mau judul ceramah saya jadi fitnah nanti. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 2 hikmah Isra Mi'raj. Kalau gitu nampaknya dia milih nomor 2. Jadi supaya tidak jadi fitnah, jangan ditarik-tarik saya ke politik, saya tambah yang ketiga. Hikmah Isra Mi'raj yang ketiga. Jadi nanti tak ada orang panitia, tak bisa ditekan, tak bisa jadi fitnah. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 3. Datang pula caleg, nomor aku itu nggak ada. Ceramah ini tidak ada hubungan dengan caleg, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Karena Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad murni dai, mengajak orang ke jalan Allah. Paham? Jelas? Bisa jelaskan ini? Nah banyak juga orang yang tak jelas dengan ceramah ini. Mikrofonnya udah jelas, kameranya jelas, isi ceramah jelas, cuma otak dia tak jelas. Sungsang otaknya. Oke, payah dia nangkap. Ustaz, kenapa kalau ceramah pakai 1, 2, 3? Pertama memudahkan anak sekolah untuk ingat. Yang kedua memudahkan intel untuk buat laporan. Dan payah mereka tak punya basic agama, ditugas untuk mengawasi ustaz. Pas ditanya atasan, apa sih ceramah Ustaz Somad tadi? Dia terlalu cerdas, payah kami nangkapnya. Apa tak cerdas? S1 Al-Azhar Kairo 3 tahun 10 bulan, S2 di Maroko setahun 10 bulan, tesisnya 300 halaman bahasa Arab semua, diperiksa oleh orang Arab, beasiswa.
Jadi orang kalau yang level-level payah dapat ceramah. Kalau orang yang otak-otak jongkok susah. Tapi orang Medan ini cerdas-cerdas. Apa tak cerdas? Daun ubi tumbuk dimakan. Daun ubi tumbuk itulah makanan orang cerdas. Tak perlu dikunyah lagi. Asal masuk gol, asal masuk gol. Begitu masuk, begitu keluar. Apa yang biarkan Allah? Kalau ceramah kita di kampung orang lain, kita cakap begitu tersinggung dia. Misalnya ngejek makanan dia. Kalau ini kan makanan kita juga, betul? Bilang betul, apapun yang aku bilang betul. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Makanan mesti halal. Yang kedua, jangan sampai terjebak pada makan daging busuk, selingkuh, perempuan nakal, pelakor, senior. Pelakor, pengganggu laki orang, senior, senang istri orang. Yang ketiga, apa dia pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj? Bahwa Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa, ditengoknya ke belakang yang jadi makmum ada Ibrahim, di belakang yang jadi makmum ada Musa, ditengoknya di belakang ada makmum Isa. Artinya apa? Ajaran satu-satunya tinggal tunggal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang kita tanamkan dalam kepala anak-anak kita. Jangan sampai orang Medan jadi sekuler, jangan sampai orang Medan jadi liberal, jangan sampai orang Medan jadi komunis, jangan sampai orang Medan jadi ateis. Orang Medan adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi jangan pahami ceramah Abdul Somad ini provokator. Somad itu pemecah persatuan, Somad itu anti kebinekaan. Saya bicara ini di tengah orang Islam, tapi ada saudara kita yang tidak Islam, ada Hutria Kristen Batak Protestan, ada yang Katolik Santa Maria, ada Konghucu Hindu dan Buddha. Mereka tetap saudara kita dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau dengar ceramah tonton sampai habis. Ini yang jadi masalah ini dua aja. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, tak ada otak. Asal ada otak, ada paket, jadi barang itu. Ada otak, tak berpaket. Itulah menganga-nganga aja. Gimana mau paham ceramah? As. Kenapa nih? Isi 4 giga. Yang tak punya otak tersinggung. Makanya banyak makan otak-otak. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu yang ketiga ini adalah didiklah anak-anak kita. Tengok, siapa yang tak bangga ceramah di Medan? Anak kecil dengan ceramah. Anak kecil itu maknya. Ke belakang anak kecil itu anak kecil badan besar. Sehat Ustaz. Itu yang pakai sorban, pakai jubah, itu akan menjadi pelanjut para habaib, para alim ulama, akan membimbing zikir di kota Medan nanti insyaallah. Yang pakai peci, pakai kemeja, itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Yang pakai jilbab cantik, Ketua Dharma Wanita. Tapi dia bukan PKK. PKK itu perempuan kurang kerja. Nanti PKK tersinggung. Tidak, tak tersinggung, takut mati. Saudara kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu nanti nak kau mau jadi apapun bebas. Abdul Somad ceramah dari 4:30, sekarang sudah pas 5:30. 60 menit Abdul Somad ceramah, anak-anak masih lagi matang. Di tempat lain ceramah saya baru setengah jam, Ustadz berapi-api di atas, dia berair-air meleleh-leleh. Tapi di Medan coba tengok, tak ada, semangat. Yang berdiri-berdiri, gimana mau tidur berdiri?
Kalau sudah anak-anak serius mendengar ceramah, kalau emak-emak mendengar ceramah memang biasa. Di mana-mana yang paling ramai ceramah itu adalah emak. Yang paling ramai ikut pengajian adalah emak-emak. Betul. Yang paling banyak sedekah emak juga. Yang paling banyak masuk surga emak-emak juga. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah paling banyak di neraka emak-emak, ustaz tolong kau sambung cerita itu, jangan putus sampai di situ. Ada kelanjutannya. Yang paling banyak pengajian emak-emak, dan yang paling banyak di surga pun emak-emak, karena memang jumlah manusia ini yang paling banyak perempuan. Itulah maka satu laki-laki boleh punya istri saya mancing aja. Tidak, katakan tidak pasal somat. Peace, damai. Bisa kita teruskan? Tidak sakit hati? Tidak tersinggung? Dia bilang tidak, tapi mulutnya tidak. Lain di bibir, lain di hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga ini, anak-anak kita mesti dikatakan kau silakan mau jadi anggota DPR, tapi kau tetap memperjuangkan la ilaha. Kau bisa jadi wali kota Medan, kau bisa jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, ada pun tak berkepala. Kau mau jadi polisi maupun tentara, angkatan laut maupun udara, tapi kau tetap memperjuangkan la ilaha illallah. Jangan serahkan sama ustaz aja. Sudah kami serahkan sama Dr. Rozali, sudah kami serahkan sama Dr. Ini bukan tanggung jawab ustaz. Ustaz Somad mau diserahkan beban ini, udah laku kurus mati tegak lagu nanti. Ini tanggung jawab kita bersama. Kami polisi Pak Ustaz. Terus gimana cara kami menolong la ilaha illallah? Pakailah pistolmu itu, pakailah seragammu itu, betul? Coba kalau kita tengok polisi pakai seragam, pakai pistol masuk ke masjid, sholat dia, Allahu Akbar. Bangga kami yang tak berseragam ini. Oh, polisi sholat, tentara sholat, jenderal bintang 4 bintang di bahunya, sholat ke masjid, tentara. Bangga kita pun bisa berbisik ke anak-anak kita. Nah, tengok 4 bintangnya sholat dia ke masjid. Tetangga kita tuh bintang 7 pun tak sholat. Tahu ibu bintang 7? Kunang-kunang. Oleh sebab itu maka gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak ke bumi, berakar ke bawah, berpucuk ke atas, berbatang kayu. Tapi apapun yang terjadi, wa in hurrikta, walau kau dibakar, wa in kutikta, walaupun kau dipotong, kau tetap berkata la ilaha illallah. Kalian dulu orang Medan waktu lahir, apa yang dibisikkan ayah kalian? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir tak diazankan, jangan diulang sekarang. Dan balik dari sini, oh aku dulu tak kuazankan anakku, jadi sekarang aja lah. Nak, sini kau sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apanya ayah dia? Anak udah semester 3 di Unimed. Ustaz Unimed aja yang disebutnya. Unimed yang pernah ngundang aku. UISU pernah juga. UIN ngundang beberapa kali tak dapat jadwal. Bukan senang ngundang Ustaz Somad tuh. Yang mengundang saya sekarang 1 April ini baru dapat 18 Maret 2021. Malaikat maut datang 2020. Bukan senang, kan pikir enak. Ini terlalu berat bagimu, Dilan. Apa yang dia dibilang? Ustaz ini ngomongnya tinggi. Bukan begitu. Ini ku kasih tahu supaya jangan sampai ada jangan nanti ada fitnah. Somad itu kalau di Medan enak aja orang tuh dapat jadwal. Di tempat kami katanya lama. Ini jadwal sudah lama. Ini jadwal sudah lama. Berapa lama? Saking lamanya aku tak ingat.
Tapi orang Medan itu biasa, mendung, awan, gelap, hujan, gerimis, datang, lebat, tak tahu dia. Masya Allah, luar biasa Medan. Tapi aku tengok orang Medan ini suka pula jual rumah tu, rumah dijual. Itu di atas sana jual, rumah dijual. Itu rumah dijual. Apakah salah menjual rumah? Tidak. Yang tak boleh itu menjual akidah hanya karena baju kaos. Betul. Menjual keyakinan. Kau hidup karena keyakinan, kau dihargai orang karena keyakinan, kau dimuliakan orang karena keyakinan. Kalau sudah kau tak punya keyakinan, kau hanyalah sampah, kau hanyalah butiran-butiran debu yang tak bermakna. Makanya kalau ada orang yang tak punya prinsip dalam hidup, ambil tepung, hembuskan ke wajahnya. Oh, tepung sampah yang tak bermakna. Insya Allah mengamuk dia. Abdul Somad punya keyakinan bahwa kalau aku mati, matiku akan mati syahid, insya Allah. Banyak pula yang doa. Bukan sedih jamaahnya awak mati. Mestinya saya bilang mati, jangan dulu Ustaz. Jangan tinggalkan kami Ustaz. Gitulah. Pulang balik ya. Orang Medan ini tak bisa diajak bersandiwara. Inilah payahnya. Orang Medan ini begitu di mulutnya, begitu di hatinya. Apa yang ada di luar, itu yang ada di dalam. Karena sesuai dengan makanan dan pakaiannya. Pakaiannya gimana? Tengok pakaian orang Sultan Delhi. Di mana kerisnya? Depan nampak dia berkeris. Makanannya pun begitu juga. Makanan begitu yang dimakan, begitu yang keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beda yang di dalam, beda yang di luar. Kalau di luar kau katakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Makanya dalam zikir afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu Allahnya itu ke jantung, la ilaha illallah. Makanya orang zikir itu kepalanya goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal goyang aja. Ini kadang anak muda ini kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang kau goyangkan tadi? Tak tahu, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Supaya apa? Karena yang berdegup, berdetak adalah jantung. Selama jantungku berdegup, berdetak, aku ucapkan la ilaha illallah. Tapi sampai kapan? Selesai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha. Makanya siapa yang sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil berjalan, sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak-anak muda yang pakai motor, bikers. Saya diajak anak-anak muda yang pakai motor, Ustaz, nanti kami ajak Ustaz pakai motor malam, jangan pakai mobil ya. Ya. Nanti Ustaz kami bonceng ya. Boleh. Disangkanya saya tak pandai bawa. Pas sudah sampai, Ustaz duduk di belakang, coba ku tes dulu. Saya bawa, kalah mereka. Baru dia tahu, dia sangkanya lahir langsung tua. Sangkanya kita tak pernah muda. Begitu sampai ke atas RX King tuh muda kita balik. Dia tak tahu kita selevel di bawah Valentino Rossi. Bedanya anak muda yang sudah hijrah, hijrah bikers, makin laju, makin kencang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andai mati dia ditabrak tiang listrik, matinya husnul khotimah. Coba kalau yang lain pas ngebut, pakai earphone, apa lagunya? No woman no cry. Putus sama pacar, nyanyilah Bob Marley, no woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada air mata.
Mampus. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk. Ini yang duduk ini semua berzikir dengan Allah. Qiyaman, yang tegak-tegak ini berzikir dengan Allah. Wa ala junubihim, yang berbaring pun berzikir dengan Allah. Mana yang berbaring di sini? Di rumah sakit. Nama ruangnya ICU. Tulis di pintu ICU. Tahu arti ICU? I see you, you don't see me. Aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. Ruang kaca macam akuarium, kita nengok dia. Orang di luar dari kaca itu semua menengok macam menengok kucing. Kasihannya. Yang di dalam itu diam. Tapi kalau dia sudah terbiasa berzikir, maka hatinya tak berhenti. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu kalaupun marah tetap itu. Makanya ibu-ibu di Medan ini kalau marah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kau kawin lagi. La ilaha illallah. Walaupun marah tetap la ilaha illallah, karena dia ada zikir. Andai mati kita, matinya tetap dalam keadaan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Makanya ini kadang marah tidak, hantu, anak setan. Dua salahnya. Pertama, anak tuh jadi setan karena emaknya kuntilanak, ayah genderuwo. Komplit lah. Nomor rumah hantu. Dah, kita cukupkan sampai situ ceramah kita. Jangan sampai ceramah berapi-api pas azan maghrib, sholat maghrib kosong. Ini pulang, jangan sampai habis pengajian langsung ke masjid. Habis pengajian langsung ke masjid. Begitu sholat di masjid, Allah, orang tak ada yang mengingat Allah, semuanya ingat ketiak. Jamaah mandi, Allah, ngapain kawan tuh? Ustaz ini cerita apa? Pengalaman pribadi. Main futsal, badan berpeluh keringat. Maksud saya pulang dari sini berdoa, mandi, habis mandi bersih-bersih, bersiwak, gosok gigi, jangan lupa pakai minyak wangi. Yang paling suka Nabi minyak wangi, minyak wangi, odek namanya, kayu gaharu. Oleskan sini ya, baru pakai. Ini kadang orang ini kalau untuk undangan, minyak wangi. 1 kilometer lagi udah tercium. Begitu mau sembahyang ke masjid, 2 bawang bombay, bawang putih. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi itu bukan di Medan. Medan itu wangi orang. Betul kan? Biasa orang wangi tak ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah tadi Ustaz Somad? Apa isi ceramah dia? Isi ceramah dia 3 saja. Kenapa cuma 3? Entahlah, itu aja kata dia tadi. Nanti akan ada lagi Isra Mi'raj di Masjid Raya, datang. Masjid Agung datang. Pokoknya kalau ada pengajian 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah. Tapi ku tengok dari tadi tak ada satupun yang menguap. Apa tak ada orang Medan yang menguap? Kadang di tempat lain baru 15 menit kita ceramah keluar kuda nin. Sini tak ada. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya orang Medan ini sehat-sehat karena ikannya sekali mati dari belawan. Mati di belawan langsung masuk kuali. Di tempat lain ikan itu kadang mati 5 kali. Di pelabuhan sekali, di kulkas 2 kali, di kompor 3 kali. Hari ini goreng, esok goreng, esok goreng. Na'udzubillah. Sehat badan, sehat pikiran, sehat iman, sehat Islam.
Dan jangan lupa selesai acara doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul hati.